Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mahwiyah SEMMMAKCAP. Saya adalah dosen akuntansi perpajakan program sarjana terapan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perpajakan dasar ya dengan materi pajak penghasilan pasal 21. Ya. Saksikanlah mata kuliah kita hari ini. Di mana perpajakan dasar ini itu ada semester 3, yaitu kita ada 3 SKS, ya 21 pertemuan, di mana kita ada sekarang di pertemuan ke-8, ya, yang membahas tentang pajak penghasilan PPh pasal 21. Deskripsi mata kuliah itu sendiri adalah merupakan mata kuliah wajib pada program studi akuntansi perpajakan, program sarjana terapan yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. Ya, capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan mengenai pengertian pajak PPh 21, ya, unsur-unsur pajak PPh 21 dan menghitung PPh pasal 21. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah aplikasi LMS, yaitu Learning Management System, atau learning yang pelaksanaannya ditentukan oleh universitas. Yang tersedia dalam LMS tersebut adalah pretest, modul digital, video pembelajaran, forum diskusi, artikel ilmiah, tugas tertulis dan host test. Jika ada jadwal pelaksanaan learning, maka mahasiswa wajib hadir pada forum diskusi dengan minimal diskusi adalah 2 kali tiap pertemuan, yaitu dengan menjawab pertanyaan dari dosen atau menanggapi jawaban dari temannya sendiri. Dengan demikian, saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Di mana tujuan perkuliahan ini adalah menjelaskan mengenai pengertian pajak penghasilan umum dan PPh pasal 21, unsur-unsur PPh pasal 21 dan menghitung PPh pasal 21. Uraian materi ada pengertian PPh pasal 21, unsur-unsur PPh pasal 21, wajib pajak PPh 21, bukan wajib pajak PPh pasal 21, pemotongan pajak PPh pasal 21, dan objek pajak PPh pasal 21. Pengertian pajak penghasilan 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Jadi kalau kalian sudah bekerja semua, itu gajinya akan dipotong oleh PPh pasal 21 ya, setiap bulan dipotong. Nah, di sini ada undang-undang pajak penghasilannya nih, di mana banyak perubahan yang terjadi di Indonesia sehingga menghasilkan undang-undang pajak yang sekarang, yaitu tahun 2021. Di mana undang-undangnya itu nomor 7 tahun 1993, berlakunya sejak tahun 1 Januari 84. Undang-Undang nomor 7 tahun 91 berlakunya tahun 1 Januari 92. Undang-Undang nomor 10 tahun 94 itu diberlakukan sejak 1 Januari tahun 95. Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2021. Berlaku Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai kemarin tahun 2021 di bulan September. Nah, ini ada pembaruan terbaru ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 berlakunya 1 Januari 2022. Unsur-unsur PPh pasal 21 ada wajib pajak, yaitu kita sendiri, pemotong pajak, yaitu perusahaan, objek pajaknya itu nanti ada kita, ya saya sendiri, yaitu ada tarif pajak. Nanti ada tarif pajak PPh pasal 21. Akan saya jelaskan berikutnya. Nah, di sini itu mengenai tentang pengertian PPh pasal 21. Tadi ada gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Ya, sesuai pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri dikenakan PPh pasal 21, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan PPh pasal 26. Ya, tarifnya beda. PPh 21 itu tarifnya ada 5%,
15%, 25%, 30%, dan 35% yang terbaru. Kalau untuk PPh pasal 26 yaitu sebesar 20%. Oke, di sini wajib pajak PPh pasal 21 ada pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, dan penerima upah. Oke. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Itu bukan objek pajak. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 611 garis miring KMK.04 garis miring 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain. Jadi contohnya seperti kedutaan yang ada di Indonesia. Luar negeri mengirimkan orangnya untuk bisa menjadi perwakilan di Indonesia untuk negaranya. Jadi tidak dikenakan pajak PPh pasal 21. Baik kita pun seperti itu di luar negeri. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu tidak dikenakan namanya pajak penghasilan. Jadi kontribusi antar negara. Pemotong pajak PPh 21. Yang pertama ada pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT itu badan usaha tetap, baik induk maupun cabang, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi, departemen atau KBRI. Itu KBRI itu yang ada di luar negeri yang menaungi pekerja yang ada di Indonesia. Dana pensiun, PT Taspen yang menanggulangi tentang pensiun, Astek, asuransi tenaga kerja, jam sostek, THT, tunjangan hari tua. Yang keempat ada BUMN atau BUMD. Yang kelima yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, sama organisasi. Oke, objek pajak PPh pasal 21 sendiri yaitu ada penghasilan teratur yang kita terima setiap bulan, ya. Misalkan gajiannya tanggal 25, 28, tanggal 1 itu pasti nanti langsung dipotong oleh PPh pasal 21. Ada penghasilan tidak teratur, ya. Contohnya bonus, THR. Kan THR setahun sekali kan? Bonus juga setahun sekali kan? Dapat THR nggak tahun kemarin? Alhamdulillah. Bonus juga dapat ya. Alhamdulillah. Upah harian, mingguan, satuan, dan borongan. Ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, uang tebusan pensiun, pesangon, tunjangan hari tua atau THT, honorarium dengan nama dan bentuk apapun, imbalan dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan natura diberikan oleh bukan wajib pajak. Tapi sekarang setiap natura itu dikenakan namanya pajak. Tadinya natura itu tidak dikenakan pajak, tapi sekarang dikenakan pajak. Contohnya apa sih Bu natura itu? Misalkan kalian lagi meeting, ternyata ada dapat makan nih prasmanan, ya enggak? Ternyata prasmanan itu awalnya tidak dikenakan pajak penghasilan, tapi kalau sekarang dikenakan pajak penghasilan. Nah, tidak termasuk penghasilan, penerimaan dalam bentuk natura, uang pensiun dan THT yang diberikan pemberi kerja, natura yang diberikan oleh pemerintah, kenikmatan pajak yang ditanggung pemberi kerja. Ini awalnya tidak dikenakan namanya pajak, tapi untuk tahun sekarang dikenakan pajak. Perhitungan PPh pasal 21 di mana pegawai tetap ada gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja. Dikurangi dengan biaya jabatannya 5%, ya. Maksimal setahun 6 juta dan untuk sebulan maksimal 500.000, ya. Iuran pensiun yaitu ada THT, JHT yang dibayarkan sendiri. Kalau penerima pensiun ada uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Next. Oke.
Di sini ada PTKP. PTKP itu apa sih Bu? Penghasilan tidak kena pajak. Yaitu ada PMK 101 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016. Di mana ini untuk PTKP sendiri, untuk wajib pajak diri sendiri dikenakannya 54 juta dalam setahun. Ya, untuk yang berstatus sudah nikah atau kawin yaitu 4.500.000 tahun. Untuk yang istri digabung sama istri, misalkan Ruben sudah menikah, istrinya mau digabung nih penghasilannya, nanti dikenakan tarif ditambahkan tarifnya 54 juta dalam setahun. Nanti ini PTKP-nya lagi untuk tambahan 3 orang anak. 4.500.000 adalah satu tunjangan atau satu anak gitu ya. Jadi kalau misalkan maksimal 3 berapa Bu? 4.500.000 dikali berapa totalnya? Berapa? 13.500.000. Oh, pinter-pinter. Nah, di sini ini yang bisa ditanggung 3 adalah saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat yang jadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Saudara itu maksudnya seperti orang tua, itu bisa kita tanggung. Kakek atau nenek, anak, cucu itu bisa kita tanggung. Ya, semenda ada mertua, ada kakek, ada nenek, anak tiri sama cucu. Keadaan yang menentukan yaitu awal tahun bagi WPOP atau DN. Jadi misalkan awal tahun, anaknya lahir, itu bisa diakui. Awal bulan kedatangan bagi WP yang baru datang dan menetap di Indonesia. Misalkan untuk WNI, ya warga negara WNA, warga negara asing. Nah, ini untuk tarif PPh 21. Ya, ini yang terbarunya. Ini harusnya 35% bukan 30%. Yaitu 5% 0 sampai 60 juta, 15% 60 juta sampai 250 juta, 25% 250 juta sampai 500 juta, 30% 500 juta sampai 5 miliar. Ini 35 di atas 5 miliar. Nah, ini biasanya untuk orang yang menengah. Nah, ini kalau ini untuk orang yang udah penghasilan tinggi ya. Nah, ini gimana sih Bu perhitungannya bisa dapat 3 juta gitu. Nah, ini 60 juta dikali 5% hasilnya 3 juta. Bukannya 190 dari mana? Nah, ini maksimal 60 sampai 250 juta. Karena ini 190 dari mana? 250 juta dikurang 60 juta. Jadi totalnya 190. 190 dikali 15% hasilnya adalah 28 juta 500. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, per tahun. Ya, jadi nanti untuk penghasilannya dikali dulu nih setahun biar enak penghitungannya gitu ya. Lanjut, ini 250 juta dari mana Bu? Gitu. 500 juta dikurang 60 dikurang 190 atau gini 60 ditambah 190 250. Jadi 500 dikurang 250 juta yang diakuinya adalah 250 juta. Baru 25% dikali 250 juta totalnya 62.500. Sampai sini paham? Oke. Next. Ini PTKP untuk karyawati, contohnya seperti ibu yang bekerja. Ya, ada kawin hanya untuk diri sendiri pelaporannya. Kalau kawin suami tidak berpenghasilan, yaitu diri sendiri, status kawin maksimal tanggungan 3 orang. Karena kan suami nggak bekerja, ya kan? Hanya istri yang bekerja, jadi wajib melapor, yaitu dirinya sendiri, status kawin sama tanggungan. Tidak kawin, diri sendiri, boleh nanggung 3 orang asal masih dalam satu kartu keluarga gitu ya. Itu bisa ditanggung orang tuanya. Menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Ini ada pegawai tetap
Ya, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetapnya ada bulanan, ada harian, ada mingguan gitu. Kalau yang tetap kan PPh neto dikurang PTKP. Itu rumusnya. Tidak tetap bulanan PPh bruto dikurang PTKP. Untuk yang harian, nah PPh bruto dikurang 450.000. Ada yang PPh bruto lebih dari 4.500.000 sampai dengan 10.200.000. PPh bruto lebih dari 7 juta dikurang PTKP. Nanti ada perhitungannya. Pensiun berkala, yaitu PPh neto dikurang PTKP. Untuk bukan pegawai, ada yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan. Contohnya berkesinambungan ada terus tuh tiap bulan. Dia ada pekerjaan. Kalau tidak berkesinambungan gimana Bu? Misalkan minggu ini dia kerja, minggu besok dia enggak, minggu besoknya lagi dia kerja, minggu besoknya lagi tidak bekerja. Seperti itu. Ya, ini untuk penghitungannya. Komisaris atau mantan pegawai, penarikan dapen oleh pegawai yaitu PPh bruto kumulatif. Peserta kegiatan hanya PPh bruto. Lanjut. Nah, ini dikenakan atas tenaga ahli dengan norma perhitungan 50%, di mana penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan atau notaris, penilaian atau aktuaris. Ini biasanya bukan pegawai tetap. Karena kan kita makainya enggak setiap bulan kita pakai kan. Jadi hanya sesaat aja. Lanjut. Nah, di sini kita masuk untuk PPh perhitungan pasal 21 nih. Di mana ada pegawai tetap, contohnya Bahtiar bekerja pada PT Multimedia, statusnya lajang, memperoleh gaji per bulan 5 juta. PT Multimedia mengikuti program Just Sosial premi kecelakaan dan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing adalah 0,5% dan 0,3%. Jadi ini premi kecelakaan, ini premi kematian. Ya. Dari gaji pokok, Bahtiar membayar iuran hari tuanya 2% setiap bulan dari gaji pokok. Di samping itu, Bahtiar membayar iuran pensiun sebesar 25.000 per bulan. Hitunglah PPh pasal 21 yang terutang. Oke, tadi gaji sebulannya berapa? 5 juta. Tunjangan-tunjangannya ada asuransi kecelakaan kerja 0,5%. Tadi yang Ibu bilang, ya kan? Ada jaminan kematiannya 0,3. 0,5% dikali 5 juta, dapatlah hasil 25.000. Asuransi kematian 0,3% dikali gaji sebulan, yaitu 5 juta, dapatlah totalnya 15.000. Penghasilan brutonya tinggal ditambah gaji, ditambah asuransi kecelakaan, ditambah asuransi kematian. Totalnya 5.040.000. Pengurangannya ada tadi biaya jabatan 5%, ya, 5%. Biaya jabatan 5%, penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan. Nah, 5% dikali penghasilan bruto 5.040.000. Totalnya 252.000. Oke. Iuran yang dibayarkan pegawai, tadi ada iuran pensiun yang dibayarkan Bahtiar sendiri sebesar 25.000. Iuran THT yaitu 2%, dapatlah dari 2% dikali gaji 5 juta. Hasilnya 100.000, ya. Jadi nanti ini di total dapatlah ini ditambah ini totalnya jadi 377.000. Penghasilan neto sebulan tadi, ya, penghasilan neto 5.040.000 dikurang 377.000 sama dengan totalnya 4.663.000. Penghasilan neto disetahunkan nih, 12 dikali 4.663.000, totalnya 55.956.000. PTKP-nya karena dia lajang, belum nikah, berarti hanya dikenakan diri sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Ya, jadi penghasilan kena pajaknya 55.956.000 dikurang 54 juta, totalnya 1.956.000.
ribu. Tadi PPh terutangnya berapa? 0 sampai 60 juta untuk yang 5%. Kalau yang 15 berapa tadi? 250. 60 sampai 250 juta, 15%. Berarti kalau segini yang berapa nih? Yang tarifnya berapa persen? 5%, karena 0 sampai 60 juta. Ini kan cuma sejuta, berarti kenanya yang 5%. Jadi totalnya 97.800. PPh pasal 21 terhutang sebulannya 97.800 dibagi 12, totalnya 8.150. Jadi ini nih yang dipotong tiap bulan. Nih gaji harian dan mingguan. Arman belum menikah, pada tahun 2017 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan Cemerlang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1.250.000. Hitung PPh pasal 21 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Ya, ini mingguan, seminggunya 1.250.000. Next. Gaji sebulannya 4. Sebulan ada berapa minggu? 4. Berarti 4 dikali 1.250.000, totalnya 5 juta. Ya enggak? Terus ada iuran yang dibayarkan pekerja. Tadi asuransi kecelakaan kerja dia enggak ada, asuransi kematian enggak ada. Penghasilan brutonya tetap 5 juta. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto. Jadi dapatlah 250.000, ya. Tadi iuran THT-nya dia nggak ada, ya kan? Di soalnya penghasilan neto sebulan berarti berapa? 5 juta dikurang 250.000, dapatlah 4.750.000. Penghasilan neto setahunnya sama, 12 kali 4.750, dapatlah 57 juta. PTKP-nya karena dia belum kawin dan sendiri, totalnya 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 57 juta dikurang 54 juta, dapatlah totalnya 3 juta. PPh pasal 21 terutangnya ada 5% dikali 3 juta, totalnya 150.000. PPh 21 sebulannya 150.000 dibagi 12. 12 adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi dikenakannya 12.500. Karena dia mingguan digajinya, berarti pajaknya juga mingguannya 12.500 dibagi 4. Jadi 3.125. Nah, ini seminggu yang dipotong pajaknya, kecil ya. Kecil. Nah, ini contoh soal pegawai tidak tetap, bukan pegawai tetap. Dr. Sumatera Putra, SPOG, memiliki NPWP, merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan praktek di RSC Harapan Ibu. Dengan perjanjian setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak RS dan 80% dari jasa dokter. Selain praktek di RS, juga melakukan praktek sendiri di klinik pribadinya, yaitu ada bulan, ini jasa dokter yang dibayarkan tiap bulannya. Januari totalnya 45 juta sebulan dokter. Ya, bulan Februari mendapat 49 juta. Maret dapat lagi 47 juta. April dapat lagi 40 juta. Seterusnya seperti itu. Ya. Ini adalah perhitungannya. Next. Perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai Desember. Itu ada bulan, ada jasa dokter yang dibayarkan. Potongan PPh pasal 21-nya itu dikali 50%. Jasa pemotongan PPh pasal 21 kumulatif. Yang ini tarif pajaknya, yang ini PPh pasal 21 terutangnya. Januari tadi mendapat 45 juta. Untuk pemotongan dasar pemotongannya adalah dikali 50%. Jadi 45 juta dikali 50%, totalnya berapa? 22. Nah, 22.500. Untuk kumulatifnya didapat dari mana? Dari jasa dokter 45 juta dikurang dengan dasar pemotongannya 50%, yaitu 45 juta dikurang 22.500. Jadi kumulatif didapatlah 22.500. Ini tarif PPh pasal 17, ya. 22.500 berarti tarifnya berapa? 5% karena 0 sampai 60 juta, ya. Karena kan di bawah 60 juta. Berarti 22.500 dikali 5% dapatlah totalnya 1.125.000.
Februari sama nih perhitungannya, 49 juta dikali 50% dapatlah 24.500. Kumulatifnya adalah 22.500 ditambah 24.500 dapatlah 47.500 gitu. Tarif pajaknya 5%. Jadi totalnya 1.225.000. Untuk yang Maret gimana Bu? Gitu. Untuk yang Maret kan dia 47 juta, ya enggak? Dikali misalkan 50%, berarti kan 47 dikali 50% berapa? Dapatlah kan 23 juta, ya enggak? Kok ini kayak gini Bu perhitungannya? Kita maksimalkan dulu tarif kumulatifnya sampai 60 juta, ya. Jadi 60 juta dikurang 47 berapa? 13 juta, taruh dulu 13 juta. Ya enggak? Ini ditambah ini hasilnya 60 dikali 5%, tarifnya dapatnya 650.000. Ini kan 47 dikali 50% hasilnya kan 23.500. Ya enggak? Nah, ini penambahannya, sisa atau kekurangannya karena cuma 13 juta berarti ada kurang 10 juta. 10 juta, baru nanti 60 juta ditambah 10 juta 500, baru 70 juta 500. Jadi kita asumsikan yang ini adalah PTKP-nya dulu 0 sampai 60 juta. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Ya, kalau seseorang berpenghasilan 200.000, baik apapun itu, ketika sudah berusia 17 tahun, wajib dikenakan namanya pajak. Baik penghasilan 100, 200, 300, itu dikenakan pajak. Tapi dilihat lagi, apakah nanti penghasilan netonya lebih besar dari PTKP atau lebih kecil dari PTKP. Kalau lebih kecil dari PTKP, berarti tidak membayar pajak, tapi wajib melapor, yaitu dengan nihil atau nol gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Itu Bu, ya Bu. Itu yang PPh pasal 26 itu cuma ini doang nggak, tarifnya satu doang? PPh pasal 26, iya, tarifnya cuma satu aja, yaitu 20% gitu. Jadi orang warga negara asing yang bekerja di Indonesia kurang dari 183 hari tidak dikenakan pajak, tapi kalau dia lewat dari 183 hari dikenakan pajaknya sebesar 20% gitu. Ada lagi? Udah? Cukup sampai sini perhitungannya ngerti ya? Terus nanti April ada 40 juta dikali 50% dapatnya 20 juta. Kumulatifnya 7.500 dikurang ditambah 20 juta totalnya 9.500. Nanti untuk persentasenya ngikutin seperti itu ya. Sama di bulan Juni 52 juta, terus 50%-nya adalah 26. Terus nanti kumulatifnya ini ditambah ini hasilnya sekian. Ini adalah tarifnya dari 60 juta sampai 250 juta, berarti 15%. Gitu pun nanti dijumlah semua ya, dijumlah semua hasil ini hasil sekian. Cukup ya, cukup sekian dari mata kuliah kita, cukup selesai sampai di sini. Terima kasih karena sudah hadir dalam mata kuliah Ibu. Next depannya kita membahas tentang PPh pasal 26. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.